A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kitab di dalam bahasa Arab yang berjudul Bidayatul Ma'arif. Kitab ini membahas tentang konsep akidah di dalam Islam atau pengantar dalam memahami akidah atau keyakinan. Oke, pada pembahasan pertama itu membahas tentang aqidatuna fin nazari wal ma'rifah. Jadi membahas tentang keyakinan kita atau akidah kita dalam pemikiran dan pengetahuan. Jadi bagaimana memandang pemikiran atau pengetahuan manusia di dalam Islam. Selain kita belajar kitab akidah ini, juga sekaligus kita sedikit demi sedikit atau pelan-pelan saya menjelaskan tentang kaidah atau skill dalam membaca kitab. Bagian pertama, al-awwal, al-ula, aqidatuna fin nazari wal ma'rifah. Keyakinan kita dalam pengetahuan dan pemikiran dan pengetahuan. Na'taqidu anna Allah Ta'ala lamma manahana quwwatat tafkiri wa wahaba lana al-aqla amarona an natafakkara fi khalqihi wa nanzura bitta'ammuli fi athari sun'ihi. Na'taqidu anna Allah Ta'ala di sini dimulai dari fi'il mudhari. Dimulai dari fi'il. Ketika di dalam bahasa Arab dimulai dari fi'il, maka itu termasuk kategori jumlah fi'liyah. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Al-jumlah fil lughatil arabiyyah itu ada nau'ani. Yang pertama adalah disebut dengan jumlah fi'liyah ketika dimulai dari fi'il seperti na'taqidu. Kemudian yang kedua jumlah ismiyah ketika dimulai dari isim. Seperti aqidatuna fin nazari wal ma'rifah dimulai dari isim, berarti dia jumlah ismiyah atau disebut dengan kalimat yang dimulai dari isim. Nah, di dalam bahasa Arab setiap kalimat yang dimulai dari isim maka pasti dibaca marfu, dan salah satu tanda marfu adalah dhammah. Salah satu tanda marfu adalah dhammah, yakni tanda atau alamat bagi isim mufrad, isim yang menunjukkan kata tunggal. Nah, kita kembali. Na'taqidu annallaha, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manahana memberikan kepada kita kuwatat tafkiri, kekuatan berfikir, wa wahabalanal aqla, dan menganugerahi kepada kita al-aqla, akal, maka apa? Maka amarona ini adalah jawabus syart dari lamma. Jadi setelah lamma itu adalah jumlah fi'liyah atau disebut dengan jumlah syartiyah, jumlah syarat, yakni manahana kuwatat tafkiri. Ini adalah jumlah syarat dari lamma. Lamma ini adalah isim syart. Isim syart sekaligus menjadi zorof, sekaligus menjadi maf'ulun fihi dari na'taqidu atau menjadi zorof. Manahana kuwatat tafkir itu apa? Itu fi mahal, jadi jumlah syartiyah wa jawabu syartiyah ba'da lamma, jadi jumlah syartiyah setelah lamma, yakni manahana kuwatat tafkir itu apa? Fi mahalli mudhaf ilaih, itu istilahnya fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Oke, kita lanjut.
amarona, maka Allah memerintahkan kepada kita an natafakkura, tafakkaro ya tafakkaru, an natafakkaro. Ini kenapa fathah? Karena ada an yang membuat dia menjadi fathah ketika masuk ke fiil mudhari. Fi khalqihi, untuk mentafakuri, memikirkan, fi khalqihi, ciptaannya, wa nanzura bit ta'ammuli, dan memandang dengan penuh perenungan, fi athari sin'ahi, dalam tanda-tanda, pada tanda-tanda ciptaannya. Nah, kalimat yang panjang ini mulai dari na'taqidu hingga son'ihi itu adalah satu kalimat saja, yakni jumlah fi'liyah. Satu kalimat saja, di mana jumlah fi'liyah itu harus ada kata kerja atau fi'il, harus ada fa'il, yakni nahnu ini fa'ilnya, i'taqada atau na'taqidu ini adalah fi'ilnya. Nah, adapun annallaha ta'ala ila akhiril kalimah, ila akhiril jumlah, itu adalah apa? Maf'ulum bihinya dari na'taqidu. Oke, kebetulan di sini maf'ulum bihinya dari anna, kemudian butuh isim, yakni isim anna adalah Allah, khabarnya dihapus karena digantikan oleh zorof, zorof zaman. Jadi maf'ulun bihinya adalah jumlah tetapi ditakwilkan isim, namanya masdariyah. Jadi annallaha ta'ala ini apa? Ini namanya masdariyah, fi mahalli mansub, fi mahalli mansubun maf'ulun bihi. Wa natadabbaro, jadi masih ini an natafakkara. Wa natadabbaro fi hikmatihi wa itqani tadbirihi fi ayatihi fil afaki wa fi anfusina. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita an natadabbaro, begitu. Memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi, berpikir lebih dalam, fi hikmatihi, pada hikmah penciptaannya, wa itqani tadbirihi, dan memperhatikan pengaturannya, fi ayatihi, pada tanda-tandanya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana? Fil afaki, di alam semesta, di luar diri manusia, wa fi anfusina, dan di dalam jiwa kita, jiwa manusia. Sebagaimana qala Allah taala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Surat Fusilat ayat 53. Akan kami tunjukkan kepada mereka, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami fil afaki, di alam semesta, di penjuru bumi, di penjuru alam semesta, penjuru ufuk, wa fi anfusihim, dan pada jiwa-jiwa mereka, yakni jiwa manusia, hatta yatabayyana, hingga menjadi jelas, lahum, bagi mereka, annahul haqqu, bahwasanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Bahwasanya dia itu maha benar, al-haqqu adalah al-haq. Nah, ini semua satu kalimat ini semua itu sebetulnya aslinya adalah satu kalimat saja, yang satu kalimat utama, yakni na'taqidu annallaha ta'ala, yang dihapus khabarnya. Adapun kalimat-kalimat setelahnya itu ada yang ta'alluq, ini yang lama, muta'alliq ke na'taqidu, ada yang kemudian ma'tuf atau tawabi, mengikut ke kalimat sebelumnya, dan seterusnya. Oke, jadi kalimat intinya cuma satu, bahwa kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah zat yang memberikan kepada kita kekuatan berpikir, menganugerahi kepada kita akal, yang dengannya itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertafakkur, untuk merenung tanda-tanda
ciptaannya, mentadaburi hikmah atau tujuan dan hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan pengaturan-pengaturannya yang begitu teratur dan yang ada di dalam yang ada di alam semesta dan di dalam jiwa manusia. Lanjut. Wa qad zammal muqallidina. Oke, muqallidina berarti objek. Zamma ini fiil. Wa qad zamma, dan sungguh Allah mencela orang-orang yang bertaklid li abaihim, berarti bertaklid buta, li abaihim kepada nenek moyang mereka, kepada bapak-bapak mereka, biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Mereka berkata, bal nattabi'u, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati kepada bapak-bapak kami, kepada nenek moyang kami, walaupun atau meskipun nenek moyang mereka, nenek moyang mereka itu apa? La yaqiluna syai'an, tidak berpikir sedikit pun, tidak mengerti apapun. Jadi keyakinan mereka tidak bisa dia jelaskan atau tidak mengerti apapun tentang keyakinannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala mencela kita mengikut kepada bapak-bapak kita yang tidak jelas dari mana akidahnya. Surah Al-Baqarah ayat 170. Kama damma, seperti itu juga man yattabi'u, orang yang mengikuti zununahu, persangkaannya, wa rajmahu, dan anggapannya. Zununa itu dugaan, rajmahu itu sangkaan atau sama saja. Bil ghaibi, kepada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang tidak kasat mata. Dengan apa? Faqala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una illa zonna, mereka tidak mengikuti kecuali dugaan saja. Jadi mereka hanya mengikuti dugaannya saja. Surah Al-An'am ayat 116, juga ada di surah Yunus ayat 66 dan surah An-Najm ayat 23. Oke, jadi dua paragraf ini itu menjelaskan tentang keyakinan kita terkait dengan bahwa manusia wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tandanya dengan bertafakkur, bukan dengan taklid buta atau ikut-ikutan. Jadi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita alat, yakni alat berpikir atau kekuatan berpikir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal untuk kita mentafakuri, untuk berta'ammul, untuk merenung, dan untuk mentadaburi tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah pengaturan, hikmah-hikmah dan memperhatikan pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala atau sistem yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan juga yang ada di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Oke, saya kira itu untuk baca kitab yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke baca kitab yang selanjutnya.